Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi min sayri salihin ihdana min fi kitabih Mukhtar al-Ahadits an-Nabawiyyah wa Muhammadiyah al-Anqal. Hadis ke 57. Idza arada in dalam nalikane ngersakaken. Idza arada in dalam nalikane ngersakaken. Sapa Allahu Allah bi abdin kelawan kawula khairan ing kebagusan ja'ala mongkon dadosaken sapa Allah hinahu ing sumugihe abdin fi nafsi ing dalam atine abdin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengendaki seorang hamba itu menjadi baik, maka Allah menjadikan kebutuhan hamba itu di dalam hatinya, artinya hati hamba tersebut merasa cukup. Al-ghina, ghina nafsi, yang dinamakan kaya adalah kayanya hati merasa cukup. Ketika hamba itu dikehendaki menjadi baik oleh Allah, maka diberi hati yang legowo, hati yang neriman, diberi oleh Allah, selalu merasa cukup, bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqaulan ing takwane al-abdu, wa tuqaulan ing takwane abdin fi qalbi ing dalam atine abdin. Dan Allah menjadikan ketakwaan di dalam hatinya diberikan rasa takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajenge nglakoni dosa wedi, kajenge maksiat wedi, kajenge ninggalna kewajiban wedi siksa, wedi neraka, wedi murkai Allah. Sehingga dia menjadi orang yang baik. Wa idza arada inda nalikane ngersakaken. Wa idza arada lan inda nalikane ngersakaken, dan ketika menghendaki sapa Allahu Allah. Sapa Allahu Allah. Siapa Allah? Bi abdin kelawan kawula kepada seorang hamba. Syarran ing kealanan, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba itu menjadi buruk, ja'ala mongkon dadosaken sapa Allah, maka Allah menjadikan fakrahu ing fakire abdin, merasa fakir, kurang terus baina ainaihi ing dalam antarane meripat lorone abdin, baina ainaihi ing dalam antarane meripat lorone abdin. Dan saat ini terjadi banyak sekali, bahkan ribuan khuluk wanita-wanita minta cerai karena nopo? Wanita-wanita sekarang tidak seperti wanita-wanita zaman dulu. Wanita-wanita zaman dulu, zaman nenek-nenek kita, ibu kita niku, ketika orang tua kita, kepala keluarga, seorang suami itu penghasilannya kurang mencukupi, maka istrinya berusaha membantu, entah itu menjahit, menyulam, menenun kain-kain, sehingga dia mendapatkan penghasilan tambahan membantu kekurangan kebutuhan suaminya. Dan tidak banyak belanja. Wanita-wanita zaman dulu tidak banyak shopping. Kebutuhan pertama itu kebutuhan pokok dulu. Ketika punya rezeki, dapat uang, yang pertama primer adalah apa? Beras. Tumbas beras rien. Untuk beli korden sing apik-apik durung foto wis gak usah sih. Untuk ngeramik durung foto, durung duwe ya wis, sing penting saged tumbas beras. Oma dereng saged melur, sing penting tembok wis kepasang, kena tinggal. Wis alhamdulillah. Baru nek empun wonten tabungan celengan cukup, baru melangkah target berikutnya. Dulu seperti itu. Nah, saat ini rawan terjadi khuluk,
tuntutan perceraian. Karena wanita sekarang setiap hari yang dilihat HP marketplace, baik dari aplikasi-aplikasi atau dari Facebook, macam-macam penjualan barang, status WhatsApp, yang dilihat barang-barang yang mengasyikkan, dan status orang lain yang mengumbar kenikmatan-kenikmatan dari rezeki-rezekinya sehingga dia merasa tidak bahagia. Nah, ini bahaya. Kita nggak usah menyamakan keluarga kita dengan keluarga orang lain. Takarane rezeki ini dewe. Mosok bojone Pak RT dipadakno bojone pejabat, bedo nggih. Bedo. Kecuali Pak RT ini di pabrik, bojone pejabat kalah malah. Terus kita lihat keluarga kita kemampuannya apa gini itulah. Terus saran dari Rasulullah juga urusan ibadah kita melihat yang lebih tinggi, lebih giat. Urusan rezeki kita melihat yang lebih rendah agar kita bisa bersyukur. Terus problem lagi sekarang itu pabrik-pabrik gak gelem nerima wong lanang. Wong lanang nek dhewe membantah, nek dhewe demo. Nek wong wedok diancam dipecat atau napa wis gak wani. Akhirnya nganut lebih nyaman menerima wong itu. Sehingga peluang kerja banyak untuk perempuan. Wong lanang-lanang yang nganggur. Nah, ini terbalik. Mestinya dalam Islam itu yang berkewajiban bekerja itu laki-laki, perempuan di rumah. Nah, sehingga seorang laki-laki itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi bima faddalallah, yaitu memberikan nafkah. Akhirnya seorang perempuan bisa dididik, bisa diarahkan. Saat ini buatan angel itu merasa penghasilannya lebih. Di Indonesia lanang bantah, aku bisa hidup tanpa dirimu kok. Apa? Akhirnya perempuan ini banyak yang tidak bisa mengontrol kebutuhannya, macam-macam, lebih memilih hidup sendiri. Nah, ini bahaya. Yang menjadi korban anak biasa ini. Makanya sampai dalam Islam sendiri aslinya gepok mboten asal. Kenapa dalam hubungan suami istri boleh mukul yang tidak membahayakan, hanya sekedar untuk mendidik, itu darurat agar tidak terjadi bahaya yang lebih besar berupa perceraian. Nah, ini ketika Allah ini mengendaki seorang hamba ini menjadi buruk, dia selalu merasa kurang. Akhirnya ngersulo, akhirnya merasa suaminya kurang jantan, kurang laki-laki, gak duit lanang opo. Nah, akhirnya dicampakkan, akhirnya perceraian, akhirnya jadi korban anak, akhirnya jadi korban sekolah malas, mondok malas, belajar malas, merasa kurang kasih sayang. Ini bahaya. Makanya kita mencari pasangan yang sempurna tidak ada. Kita sendiri tidak sempurna kok memaksa orang lain sempurna. Makanya kita harus memaklumi. Makanya dalam keluarga itu kita juga harus sering-sering komunikasi. Mestinya dari awal kita jelaskan, Mas, kesukaan Samen apa saja, yang paling tidak Samen suka apa saja. Nanti pihak istri berusaha memenuhi kebahagiaan suami dan menghindari apa yang tidak disukai oleh suami. Terus istri ditanya, istriku, kamu kesukaan kamu apa, yang tidak kamu sukai dari sikap saya apa, begini. Saling berusaha untuk menghindari hal yang tidak disukai dan berusaha melakukan apa yang disukai. Pokoknya inti dalam hidup keduanya adalah membahagiakan pasangan. Ketika pasangan merasa bahagia, dia pasti berusaha membahagiakan pasangannya. Suami, alhamdulillah istri saya sangat perhatian kepada saya. Pasti dia punya cita-cita untuk memperhatikan pasangannya, sehingga terjadi keluarga yang merasa tenang, merasa bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Nah, bahayanya sekarang itu pernikahan sebelumnya tanpa ada didikan seperti ini sama sekali. Padahal sekolahnya pun SMA. Nah, terus sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, ini didikannya apa? Kok
rawan terjadi perceraian-perceraian, rawan terjadi hal seperti itu. Makanya pendidikan agama itu sangat penting, sangat penting. Semua diundur nggak jamin. Sekarang kan pernikahan mau diundur. Laki-laki boleh nikah usia sekian, perempuan boleh nikah usia sekian dengan alasan agar tidak terjadi perceraian dalam macam-macam. Nggak jamin kalau nggak dididik. Wong wedok zaman biyen iki menikah di bawah umur 15 tahun banyak. Lulus SD rabi. Umur 14-15. Sudah balik perempuan, kalau balik menurut agama sudah dianggap dewasa. Tapi kenapa? Keluarganya juga sukses. Walaupun anak rolas jadi wong kabeh, urip kabeh. Sugih kabeh. Sampai menua bersamamu kabeh. Bisa. Padahal menikahnya di usia ini karena kesadaran itu ada. Kesadaran itu ada. Karena ini napa? Ketika Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi baik, napa? Dia diberi rasa cukup dalam hatinya. Wes alhamdulillah merasa senang. Dan suami ini ngoten, saya ingin siapa yang belikan? Suami. Saya ingin rujak, siapa yang belikan? Suami. Saya ingin bakso, siapa yang belikan? Suami. Siapa yang menyuapi saya di waktu pagi? Suami. Siang, suami. Malam, suami. Sehingga merasakan hidupnya selama ini bisa bernafas, tidak mati karena nafkah dari suami. Si suami juga gitu, merasa dia tidak bisa menjaga anaknya, rumahnya, hartanya dijaga oleh istrinya. Dia merasa terima kasih, bersyukur. Nah, akhirnya apa? Saling merasa dibahagiakan. Nah, akhirnya punya cita-cita untuk membahagiakan. Idza aradallahu bi 'abdin khairan ja'ala ghinahu fi nafsihi wa tuqaw fi qalbi. Terus di hatinya ketika orang itu dikehendaki menjadi baik, hatinya diberikan rasa takwa. Menjaga keluarganya, menjaga kehormatannya, menjaga hak Allah, hak dirinya, hak suami, hak anak, hak tetangga semuanya. Sehingga menjadi orang yang terbaik. Orang yang terbaik. Sajane hadis ini sudah aman. Hadis ini sudah cukup untuk menjadikan sebuah keluarga ini sakinah mawaddah warahmah. Kalau keluarga ini baik, ya, baik semua, maka satu kampung menjadi baik semua. Ketika satu kampung menjadi baik semua, maka sak kecamatan baik kabeh. Ketika sak kecamatan baik kabeh, sak kabupaten baik kabeh, sak negara baik kabeh, sak donya baik kabeh. Cukup dengan hadis ini. Hadis nomor 57 kitab napa? Mukhtarul. Semua orang akan menjadi baik. Rawang riwayat dari sebelah Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Terus lagi ketika seseorang dikehendaki menjadi baik, makanya zaman bisa ngaji harus bersyukur. Berarti zaman dikehendaki baik oleh Allah, dikehendaki akan menjadi ahli surga. Idza arada indal akan mengersakan sapa Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Idza arada indal akan mengersakan sapa Allah bi'abdin kelawan kawula. Khairan ing bagus. Ketika seorang hamba dikehendaki menjadi baik, faqahahu fiddin. Itu tasdidnya di atas apa di bawah? Harokatnya di atasnya tasdid apa di bawahnya? Kan di bawah semua. Kan di bawah. Faqaha gitu. Mongko mamaken sapa Allahu ing abdin fiddin ing dalem agama. Faqaha gitu. Faqaha mongko mamaken sapa Allah huwa yang tin fiddin ing dalem agama. Ketika seorang hamba dikehendaki menjadi baik, difahamkan agama. Diseneno ngaji. Dengan ngaji dia tahu ilmu agama. Bisa tahu caranya wudu, caranya sholat, caranya mensucikan najis, caranya masak yang halal, tahu dosa-dosa dia bisa menghindar, tahu yang baik-baik dia bisa mengamalkan. Akhirnya di dunia dia menjadi baik, di akhirat juga menjadi ahli surga, bahagia dunia akhirat. Nah, dengan memahami ilmu agama. Mungkin salah. Ketika seseorang hanya sekolah-sekolah umum ngejar ijazah, tidak mau belajar ilmu agama.
Mungkin dia bisa menjadi sukses di dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Bahagianya hanya 60 tahun. Setelah itu tidak jamin. Di alam kuburnya tidak jamin, di akhiratnya tidak jamin. Wazahatalan dati akan zuhud sapa Allahu ing abdin fit dunya ing dalam dunia. Dia menjadi suka akhirat, tidak gila duniawi, tapi suka terhadap akhirat, suka beramal, suka ibadah. Wa bassarahu uyubahu, wa bassara lan duduhna sapa Allah hu ing abdin uyubahu ing pira-pira celane abdin. Nah, terus Allah menunjukkan pada hamba tersebut kekurangan dirinya sehingga dia mau berbenah. Oh, saya masih ada sifat sombong, astagfirullahaladzim. Nah, dihilangi sombong. Oh, ya Allah, saya masih ada sifat serakah, saya tidak boleh serakah, dihilangi serakahnya. Ya Allah, saya bangga diri tidak boleh. Nah, berusaha menghilangi bangga diri. Ibu, apa? Rawang rata kita sebal bagi membayang hati Anas sahabat Anas. Allah alam. Baca ya, baca. Idina shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.